Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas kelanjutan dari Roller Coin yang sebelumnya udah sempet gue bahas sekitar 1 minggu yang lalu ya teman-teman. Nah, pembahasan Roller Coin ini gue lanjutin kembali karena cukup banyak dari teman-teman sekalian yang request untuk dibuatin update terbaru dari simulator mining crypto gratisan yang satu ini. Karena kebetulan banget saat ini Roller Coin baru aja rilis season terbarunya, yaitu season 14, yang dimana di season 14 kali ini cukup banyak perubahan ataupun updatean terbaru yang dilakukan sama si Roller Coin jika dibandingkan dengan season-season sebelumnya. Nah, tentunya yang jadi pertanyaan utamanya adalah untuk para player gratisan, apakah season 14 kali ini terbilang cukup menguntungkan apa enggak untuk kita garap buat cari cuan secara gratisan dari simulator miningnya si Roller Coin ini. Nah, ini kita akan langsung aja bahas ya teman-teman. Oh ya, BTW sebelum lanjut ngebahas Roller Coin, kalian ngerasa nggak sih kalau di video kali ini suara gue jadi lumayan jernih? Nah, jadi suara jernih gue di video kali ini tuh dihasilkan sama mikrofon PD100X yang saat ini lagi gue pakai. Nah, just info buat kalian, Maono PD100X ini adalah sebuah profesional mikrofon yang bisa kita pergunakan secara plug and play ataupun dengan menggunakan sound card. Karena di mikrofon ini udah support bermacam output mulai dari USB to Type-C, XLR to XLR, dan output jack 3,5 mm untuk monitoring. Nah, selain bisa menghasilkan kualitas suara yang cukup jernih, mic ini juga memiliki fitur cardioid yang berfungsi untuk menangkap suara kita dengan jelas dan memblokir suara yang nggak diperlukan. Jadi simpelnya, mic ini hanya akan menangkap suara yang masuk lewat bagian atasnya ini aja. Jadi kalau misalkan ada suara bising di samping mic ini, suara tersebut nggak akan masuk ataupun kecampur dengan suara utama kita yang sebelumnya udah kita fokuskan melalui bagian atasnya yang ada di sini. Nah, lalu dari segi tampilan, Maono PD100X ini juga cukup estetik. Selain karena mic ini memiliki dua tombol utama yang cukup keren di bagian sampingnya, yaitu tombol mode dan tombol volume yang sekaligus bisa dipergunakan juga untuk mengontrol gain, Maono PD100X ini juga memiliki lampu RGB yang bisa kita ubah-ubah menjadi berbagai warna sesuai dengan keinginan kita menggunakan tombol kecil yang ada di bagian bawah mic-nya. Jadi tentunya mic ini sangat estetik dan sangat fungsional untuk kita pergunakan sebagai mic utama kita di setup pribadi kita. Nah, dan buat teman-teman yang mungkin tertarik pengen beli mic Maono PD100X yang lagi gua pakai saat ini, kalian bisa beli dan check out barangnya langsung melalui link pembelian yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini ya. Ya, kembali ke topik utama. Jadi tanpa panjang lebar lagi, di sini kita akan langsung aja bahas tentang updatean terbaru dari season 14-nya si Roller Coin ini. Nah, di sini gue udah langsung masuk ke akun Roller Coin gue ya, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk tema dari season 14 kali ini, temanya tuh adalah Harvest Time ya, teman-teman, atau waktu panen. Jadi, simpelnya tema di season 14 kali ini, temanya adalah tentang farming ataupun tentang berkebun. Nah, untuk updateannya sendiri, seperti yang kalian lihat ya, di blognya si Roller Coin ini, di sini ada beberapa updatean yang udah dia tetapkan di season terbarunya kali ini. Salah satu updateannya adalah di sini untuk block reward yang bisa kita hasilkan ketika kita mining di si Roller Coin ini sekarang block rewardnya meningkat ya, atau naik menjadi sekitar 10% jika dibandingkan dengan season sebelumnya. Jadi simpelnya kalau misalkan di season sebelumnya kita itu dalam sebulan bisa mining misalkan katakanlah 100 Dogecoin, maka di season kali ini dengan kenaikan 10% kali ini kita bisa menghasilkan 110 Doge per bulannya ketika kita mining di simulator miningnya si Roller Coin ini. Gitu ya teman-teman, tapi perlu kalian perhatikan untuk kenaikan block reward ini sendiri yang sebesar 10%, ini tuh hanya berlaku sementara ya teman-teman, yaitu hanya sampai tanggal 24 bulan 7 ini aja. Jadi paling hanya berlaku sampai 5 hari ke depan doang gitu. Habis itu nanti pendapatannya normal kembali. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan dilihat dari segi reward, season 14 kali ini sedikit lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan season sebelumnya. Nah, kemudian habis itu updatean selanjutnya yang dilakukan sama si Roller Coin di season 14 kali ini adalah updatean di season pass ya, sama seperti season-season sebelumnya. Jadi setiap Roller Coin berganti season, biasanya itu akan ada reward mesin mining yang bisa kita dapetin dari season pass-nya. Nah, untuk reward mesin miningnya sendiri, seperti yang kalian lihat ya, reward mesin miningnya di sini ada beberapa jenis mesin mining yang bisa kalian dapetin kalau misalkan kalian ikutan season pass-nya si Roller Coin di season 14 kali ini. Nah, pertanyaannya, untuk reward mesin miningnya sendiri, apakah worth it untuk didapetin atau justru malah sebaliknya? Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk mesin mining yang disediakan di season pass Roller Coin kali ini tuh bukan mesin mining yang bisa dibilang mesin mining premium ya, yang memiliki daya power yang tinggi. Karena seperti yang kalian lihat ya, di sini
ini daya computing power mesin mining yang disediakan di season pass kali ini terbilang cukup kecil ya, mulai dari 164 GH sampai dengan 780 GH per second. Jadi simpelnya untuk reward season pass-nya kali ini bisa dibilang menurut gue ini cukup ampas lah ya jika dibandingkan dengan season sebelumnya. Karena kalau misalkan gue bandingkan dengan reward mesin mining yang disediakan di season sebelumnya, itu tuh mesin miningnya memiliki power yang jauh lebih gede jika dibandingkan dengan mesin mining yang di season pass kali ini. Gitu ya teman-teman. Jadi menurut gue kalau misalkan dilihat dari segi season pass, season kali ini menurut gue sangat jauh nggak worth it gitu ya teman-teman. Apalagi di sini kalau misalkan kita pengen ikutan season pass-nya, misalkan gue contohin kalian masuk season pass-nya. Nah ini ya kita masuk ke season pass. Nah jadi untuk ikutan season pass-nya kali ini, di sini syarat dan ketentuan berlakunya agak sedikit berbeda ya jika dibandingkan dengan season-season sebelumnya. Just info buat kalian ya, kalau di roller coin ini biasanya kan sistemnya tuh kita kalau mau dapetin reward nih ya di season pass-nya kali ini, kita harus ngumpulin yang namanya XP yang ada di atas ini, yang dimana kalau misalkan nanti XP kita udah kekumpul di satu level, maka kita akan mendapatkan reward yang tertera di level 1 ini. Dan kemudian habis itu kalau nanti kita udah masuk level 1, kita tinggal kumpulin XP-nya lagi untuk dapetin reward yang ada di level selanjutnya gitu ya. Nah di season sebelumnya untuk ngumpulin XP ini caranya tuh cukup simpel ya. Di sini kita tinggal ngerjain misi-misi yang ada di kolom kanannya ini, yang dimana kalau misalkan di season sebelumnya untuk ngumpulin XP ini kita tuh cuma tinggal menyelesaikan tugas harian yang ada di kolom kanan ini, yang dimana tugas hariannya di season sebelumnya itu kita bisa mengerjakan hanya dengan bermain game aja atau menyelesaikan misi-misi ringan lainnya, yang dimana di misi tersebut kita nggak harus ngeluarin modal sama sekali dan kita bisa ngegarapnya secara gratisan gitu ya teman-teman. Nah berbeda dengan season kali ini, untuk season kali ini untuk daily quest-nya ataupun tugas harian yang disediakan di sini agar kita bisa mendapatkan XP dari season pass kali ini, di sini tuh nggak disediakan lagi tugas-tugas gratisan kayak tugas-tugas bermain game untuk mengumpulkan XP-nya. Gitu teman-teman. Jadi di sini tugasnya itu adalah tugas-tugas untuk bakar-bakar RLT. Jadi kayak misalkan di sini ya, kalau kalian pengen dapetin 15 XP, di sini kalian harus ngebakar minimal 0,3 RLT. Kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian pengen dapat 15 XP lagi, misi selanjutnya di sini kalian harus ngabisin kurang lebih minimal sebanyak 10 RLT. Gitu ya teman-teman. Jadi tugasnya tuh lebih fokus untuk ngabisin RLT kita. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya seperti yang kalian lihat ya, dengan ditiadakannya tugas-tugas gratisan seperti bermain game, di sini secara nggak langsung pemain gratisan itu pastinya udah pasti bakalan sangat sulit banget untuk ngegarap ataupun join season pass di season 14-nya roller coin kali ini. Gimana nggak susah gitu. Di sini seperti yang kalian lihat tugas gratisannya sendiri nggak ada sama sekali. Di sini tugasnya fokusnya hampir semuanya ini hanya tentang bakar-bakar RLT doang. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya untuk season 14 kali ini menurut gua ini sangat nggak worth it banget buat kalian ikutin kalau misalkan kalian pengen fokus garap season pass-nya. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan tujuan utama kalian main si roller coin di season 14 kali ini bukanlah untuk join season pass-nya, ini masih oke-oke aja sih. Karena di sini di roller coin ini sendiri seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan kalian masuk ke kolom marketplace, terus kalian klik buy, di sini kalian masih bisa ngebeli berbagai macam mesin mining dari para player lainnya menggunakan RLT yang kalian miliki. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya di season 14 kali ini, daripada di sini kalian ngabisin token RLT kalian hanya untuk menyelesaikan misi season pass yang nggak jelas, mendingan si RLT tersebut kalian kumpulin sebagai modal untuk beli mesin mining di kolom sini agar kalian bisa meningkatkan power dari akun roller coin kalian. Gitu ya teman-teman. Walaupun kalau misalkan gua lihat secara keseluruhan, peluangnya player gratisan untuk nyari cuan di season 14-nya roller coin kali ini terbilang sangat kecil banget karena misi-misi gratisannya ini udah benar-benar hampir dihilangin semuanya ya teman-teman. Jadi simpelnya di sini sumber utamanya si player gratisan kalau misalkan mereka mau ngumpulin RLT untuk bisa beli mesin mining, ini sumber utamanya hanyalah yang pertama itu dari bermain game, ngumpulin item agar si itemnya bisa dijual di marketplace dan kalian dapetin RLT. Kemudian yang kedua, kalian bisa ngerjain misi-misi yang ada di kolom task wall yang ada di sini untuk mendapatkan RLT tambahan. Nah, jadi tugasnya tuh cuma 2 ya di season 14 kali ini untuk para player gratisan. Gitu ya teman-teman. Jadi menurut gua untuk kalian para player gratisan, si roller coin ini udah begitu nggak worth it lagi untuk digarap. Nah, kalau menurut gua sih ya, kenapa season 14 kali ini misi-misi gratisan
gratisannya pada dihapusin sama si roller coin, itu tuh lebih dikarenakan fitur baru mereka yaitu roller tap yang udah sempat gua bahas di video minggu lalu yang ada di sini ya. Yang dimana di situ si roller coin baru aja ngeluncurkan fitur baru roller tap yang dimana melalui fitur roller tapnya si roller coin ini kayaknya pengen memindahkan semua para player gratisan dari yang tadinya fokus ngegarap roller coin ini supaya mereka fokus ngegarap tugas gratisannya tuh melalui roller tap gitu ya teman-teman. Makanya di sini untuk yang misi-misi gratisannya udah ditiadakan di sini. Jadi simpelnya kalau gua baca arahnya si roller coin ini ya di season 14 kali ini mereka pengen mengarahkan semua player gratisannya agar pindah ke roller tap kalau misalkan mereka masih pengen tetap bertahan dengan cara gratisannya. Gitu ya teman-teman. Jadi sistemnya udah sistem kapitalis lah menurut gua. Kenapa gua bilang sistem kapitalis? Karena roller tap sendiri ini masih belum sepenuhnya launching gitu dan belum sepenuhnya menghasilkan gitu ya. Kenapa gua bilang belum sepenuhnya menghasilkan? Karena beberapa minggu yang lalu si roller tap sendiri ini peraturannya tuh berubah-ubah. Dari yang sebelumnya gua pakai itu bisa langsung ngeklaim mesin mining, sekarang dia udah nggak bisa ngeklaim mesin mining lagi dari roller tapnya. Jadi sistem klaim mesin miningnya dirubah menjadi sistem klaim koin RCC yang dimana nanti koin RCC yang kita dapat dari hasil ngetap di si roller tapnya itu nantinya si RCC-nya bisa kita tukarkan menjadi RLT yang dimana nanti RLT tersebut bisa kita pergunakan untuk membeli mesin mining gitu ya teman-teman. Nah dan itu pun untuk cara pengkonversiannya masih baru akan bisa dilakukan kalau misalkan pengguna dari roller tap ini sendiri udah mencapai 1 juta pengguna gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pengguna roller tapnya sendiri belum nyampe 1 juta pengguna, maka player gratisan yang udah nyemplung duluan ke si roller tap ini juga bisa berpotensi nggak dapetin apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya menurut gua si roller coin ini makin kesini makin nggak transparan. Kenapa gue bilang makin gak transparan? Yang pertama rulesnya selalu berubah-berubah. Lalu kemudian habis itu makin kesini si roller coin juga udah makin sulit dipergunakan untuk nyari cuan secara gratisan. Jadi secara gak langsung roller coin tuh pengen ngebujuk atau memaksa para penggunanya agar mereka terus ngebakar duit ataupun menghabiskan token RLT mereka untuk sesuatu yang sebenarnya gak perlu-perlu banget gitu ya. Kayak misalkan untuk ngerjain daily task kita harus pakai RLT. Kemudian habis itu untuk ngecas baterai kalau mau full kita juga harus pakai RLT. Jadi dikit-dikit si roller coin ini udah mulai nyari cuan terus dari para penggunanya tanpa memberikan benefit yang cukup signifikan gitu ya teman-teman. Nah kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan untuk para player gratisan si roller coin ini terbilang udah sangat nggak worth it, lalu untuk para player yang ngemodal apakah sama-sama nggak worth it juga bang? Nah jadi jawabannya simple aja ya, kalau misalkan untuk yang gratisan aja nggak worth it apalagi untuk yang ngemodal gitu ya teman-teman. Karena percuma gitu kalau misalkan kita ngemodal di roller coin, ujung-ujungnya modal kita itu paling nanti cuma habis buat beli baterai, habis buat ngerjain daily task gitu ya. Dan nanti kalaupun kita beli mesin miningnya ini juga nanti bakalan kena inflasi gitu seiring berjalannya waktu. Jadi kita harus beli mesin mining lagi untuk menghindari penurunan inflasi dari power mesin mining kita gitu. Jadi sia-sia aja gitu kalau misalkan kita ngemodal di si roller coin ini, tetap nggak dapat apa-apa gitu ya. Just info buat kalian, seperti yang kalian lihat ini gua aja yang main gratisan sambil ngemodal dikit-dikit nih ya. Di sini gua juga udah mulai nggak dapetin apa-apa. Seperti yang kalian lihat, gue nggak tahu kenapa nih ya, untuk pendapatan gue ini sendiri ya di roller coin semenjak season ini mulai, di sini pendapatan mining gue ini nggak tahu kenapa ini mulai turun ya. Jadi dari tanggal 17 sampai tanggal 18 ini income gue 0 terus. Jadi income gue di sini sama sekali nggak bertambah gitu ya, 0. Begitupun dengan hasil mining gue Bitcoin ya, di sini 0. Padahal sebelumnya pendapatan mining gue masih ada gitu ya. Tapi untuk sekarang ini pas ketika season 14 ini dimulai, pendapatan gue langsung berhenti. Padahal di sini kalau misalkan gue lihat ini power gua ada ya, semuanya power gua ada 353 PH dan di sini pendapatan gua ada per 10 menitnya 0,0697 Doge. Tapi di data statistiknya ini pendapatan gua kosong gitu. Gua nggak tahu ini ngebug apa gimana dan gua juga nggak tahu apakah kalian mengalami hal yang sama atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat ya, gua aja di sini yang main gratisan sambil ngemodal dikit-dikit ngalamin banyak banget kendala di si roller coin ini. Jadi kesimpulannya buat kalian yang pengen main roller coin ini, jangan sekali-sekali berpikiran untuk melakukan deposit ataupun ngemodal buat beli mesin mining untuk mengupgrade power kalian. Karena percuma aja gitu, mau segimanapun kalian ngupgrade ya, segimanapun kalian meningkatkan power kalian, ini nanti si roller coin pasti bakalan membuat rules baru ataupun mengubah rules baru yang ujung-ujungnya nanti akan memberatkan para penggunanya itu sendiri. Jadi gitu ya teman-teman, makanya gue bilang ini percuma aja kalau misalkan kalian pengen modal di sini. Tapi kalau misalkan kalian mungkin pengen nyoba iseng-iseng main gratisan
gratisan, ya it's okay sih, nggak masalah gitu. Toh si roller coinnya sendiri sampai sekarang masih ngebayar ya, jadi nggak ada masalah kalau misalkan kalian nggak keberatan dengan rulesnya si roller coin yang menurut gua ini cukup nggak jelas gitu ya, teman-teman, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk ngemodal, gua ingatkan sekali lagi buat kalian yang mungkin pengen ngegarap si roller coin ini dengan cara ngeluarin duit, itu sama sekali nggak gua sarankan, karena hasil yang kalian keluarkan itu nggak akan sebanding dengan apa yang nantinya akan kalian dapat. Gitu ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, solusinya buat para player gratisan yang mungkin pengen cuan dari game yang kayak gini, gue sih lebih saranin kalian pakai simulator mining dari Limmer Coin aja yang kayak gini nih. Nah, dari Limmer Coin yang ada di sini. Kalau Limmer Coin ini sampai sekarang gue pakai aturannya masih belum berbelit-belit seperti Roller Coin gitu ya. Jadi masih standar banget lah, kayak Roller Coin masih awal-awal gitu. Masih fair untuk pembagian rewardnya gitu ya. Kalau misalkan di Roller Coin ini sekarang nggak tahu kenapa ya, mungkin karena mereka ngerasa udah gede kali ya, penggunanya udah banyak, jadi bikin rules ataupun aturan itu seenaknya gitu. Jadi peraturannya ini yang mereka bikin itu selalu menguntungkan mereka, nggak pernah ada menguntungkan para penggunanya gitu ya teman-teman. Contohnya kayak misalkan mulai dari aturan baterai yang harus berbayar, kemudian mulai dari aturan roller tap yang diubah baru bisa klaim setelah 1 juta pengguna, dan kemudian sekarang yang terakhir aturan tentang daily task, yang dimana sekarang di daily task udah nggak ada misi gratisan lagi. Jadi simpelnya di sini misinya hanya misi-misi berbayar doang gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang kemarin nanya-nanya untuk updatean terbaru si roller coin ini adalah updatean terbarunya gitu ya teman-teman. Dan kesimpulannya seperti yang gue bilang tadi ya, buat kalian yang mungkin pengen cari cuan secara gratisan di roller coin ini, ya silahkan aja kalau misalkan kalian nggak keberatan dengan rules ataupun pembagian hasil yang menurut gue ini tuh sangat nggak manusiawi banget ya, atau sangat nggak fair banget. Itu nggak masalah gitu kalau misalkan kalian nggak keberatan. Tapi kalau misalkan kalian keberatan dengan aturan tersebut, menurut gua kalian lebih baik pindah ke Limmer Coin ataupun ke simulator mining sejenisnya yang pembagian rewardnya jauh lebih manusiawi jika dibandingkan dengan roller coin gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman video gua kali ini tentang updatean terbaru dari season 14-nya si roller coin versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.